Indonesia secara resmi telah menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan blok ekonomi bernama BRICS. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono saat KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, keinginan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS yaitu sebagai pengejawantahan atau perwujudan politik luar negeri nasional yang berdasar nilai bebas aktif. Bergabungnya RI ke BRICS bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum. Tegas Menlu Sugiono. Melansir sosial media resmi Kemlu, prioritas BRICS dinilai selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih. Seperti di antaranya, ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, pemajuan sumber daya alam. BRICS merupakan organisasi antar pemerintah sebagai forum kerjasama di antara negara berkembang. BRICS berisikan sejumlah kelompok negara yang bertujuan memperkuat posisi negara-negara berkembang di kancah internasional dan rutin membahas isu strategis global. Pembentukannya sendiri dipelopori oleh Rusia, salah satu negara anggota dari BRICS. BRICS merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai negara anggota sekaligus penggagasnya. Sebelumnya, BRICS awalnya bernama BRIC, yang pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam penelitian bertajuk Building Better Global Economic BRICS, yang dirilis tahun 2001. Dalam penelitian itu, Jim O'Neill menggambarkan 4 negara berkembang yakni Brasil, Rusia, India, China, jika pertumbuhannya dipertahankan dapat mendominasi ekonomi global. Para pemimpin negara Brasil, Rusia, India dan Cina pertama kali bertemu secara informal di sela-sela KTT G8 Outreach di St. Petersburg, Rusia, pada bulan Juli tahun 2006. Beberapa bulan setelahnya, tepat pada September tahun 2006, pertemuan tingkat Menteri BRICS pertama diadakan atas usulan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Barulah pada tanggal 16 Juni tahun 2009, konferensi tingkat tinggi, KTT, BRIC pertama kali diadakan di Yekaterinburg, Rusia. Kemudian, pada 2010 Afrika Selatan diterima sebagai anggota penuh pada pertemuan Menteri Luar Negeri BRIC di New York. Karena itulah, kelompok BRIC berganti nama menjadi BRICS atau Brazil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan. Afrika Selatan menghadiri KTT BRICS ketiga di Sanya, Cina pada tanggal 14 April tahun 2011. BRICS memiliki tujuan bersama mengoordinasikan dan memuluskan kerjasama ekonomi negara-negara berkembang. Terutama, meningkatkan produktivitas ekonomi mereka agar berada sejajar dengan negara-negara maju. Yang pertama, peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara berkembang lainnya. Kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara berkembang lainnya dapat membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperluas jaringan perdagangan dan investasi. Peluang lebih besar agar suara dan aspirasi Indonesia didengar dalam pengambilan keputusan global. Indonesia kini memiliki kesempatan lebih besar untuk memastikan suara dan aspirasi negara ini terdengar serta terwakili dalam pengambilan keputusan yang bersifat global. Peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerjasama multilateral untuk tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Peran Indonesia yang lebih aktif dalam kerjasama multilateral akan berkontribusi pada pembentukan tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif. Akses ke pasar yang lebih luas untuk perdagangan dan industri Indonesia. Negara Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memperluas akses pasar internasional, yang akan menguntungkan sektor perdagangan dan industri domestik. Peningkatan kerjasama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat.
kolaborasi yang lebih kuat dalam mengatasi masalah global, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat, akan memperkuat upaya bersama untuk solusi yang lebih efektif. Meskipun bergabung dengan BRICS membawa banyak keuntungan bagi Indonesia, ada beberapa potensi kerugian yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa potensi kerugian yang mungkin dihadapi Indonesia setelah menjadi anggota penuh BRICS. Ketergantungan pada negara anggota BRICS, Indonesia mungkin akan menghadapi risiko ketergantungan yang lebih tinggi terhadap ekonomi negara-negara anggota BRICS, khususnya China dan India. Ketergantungan ini bisa menjadi masalah jika terjadi perubahan kebijakan atau ketegangan ekonomi di antara negara besar tersebut yang dapat berdampak negatif bagi Indonesia. Munculnya asumsi keberpihakan terhadap China dan Rusia. Bergabung dengan BRICS bisa memicu anggapan bahwa Indonesia lebih berpihak kepada China dan Rusia, yang merupakan penggagas utama kelompok ini. Pembatasan efektivitas kolaborasi. Perbedaan kepentingan ekonomi di antara negara-negara BRICS, seperti China dan India, dapat mengurangi efektivitas kerjasama di dalam kelompok. Selain itu, tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara seperti Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan dapat mempengaruhi stabilitas dan kemajuan bersama dalam blok ini.